Selamat sore pemirsa, kita jumpa lagi di Belajar Bonsai. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan sebuah bonsai. Ya, saya ditemani oleh Pak B, ini teman saya yang setia menemani ini. Yang penting ampun klentu mungkin mukanya Pak B le. Enggak klentu mukanya Pak B. Yang masih bingung bagaimana cara menentukan muka atau mungkin yang agak berbeda mungkin sudut pandang sebuah bonsai, karena ada beberapa pemahaman. Monggo silahkan mau untuk menggunakan kata itu untuk muka atau sudut pandang itu terserah Anda sekalian. Ada yang mengambil itu adalah muka, ada yang sudut pandang atau pandangan depan. Nah, itu dalam sebuah bonsai. Nah, tahap pertama dalam menentukan itu contoh bahan desain ini. Bahan desain ini bahan yang dari alam. Ini kita akan coba kasih penjelasan sedikit dalam bagaimana dalam menentukan sebuah muka atau sudut pandang sebuah bonsai. Karena ini bahan dari alam. Nah, ini kita tahap pertama dalam menentukan muka itu kita lihat dulu bahan itu, bahan yang akan kita proses itu. Nah, contoh ini pohon yang mungkin sudah 1 tahun saya training. Dulu cabang itu hanya ini 1, 2, dan ini ujung ini dan ini. Nah, untuk menentunya kita harus melihat dulu dari 8 sisi. 8 sisi itu depan, belakang, kanan, kiri, seperti mata angin itu, seperti arah mata angin itu. Nah, dari 8 sisi itu nanti kita ambil 4. Setelah 4 sisi depan, 4 arah itu kita simpulkan lagi jadi 2. Setelah dari 2 mungkin yang paling bagus itu baru kita tentukan itu sudut pandang atau mungkin muka itu tadi. Misalnya ini mungkin dari berbagai sisi, 8 sisi, kanan, kiri, belakang, serong kanan, serong kiri. Nah, kita putar-putar gini. Nah, ada beberapa pedoman dalam menentukan sebuah muka atau sudut pandang bonsai. Jadi para bonsai itu mereka punya pedoman sendiri-sendiri untuk menentukan muka atau sudut pandang. Pertama, dari kita lihat untuk gerak dasarnya nanti, gerak dasarnya. Nah, gerak dasar yang paling enak dari kita lihat itu nanti center pointnya, lah itu seperti ini. Terus setelah itu kita lihat kaki atau akar yang paling dominan. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kalau dari gerak dasar mungkin yang paling enak itu di sini. Nah, kalau dari sini kita simpulkan lebih detail dulu ya untuk posisi ininya, pohonnya. Misal dari sini, ini ada cabang di sini, yang tidak mungkin. Nah, kalau dari sini mungkin ada beberapa kelemahannya. Nah, kalau dari sini mungkin ada cabang di sini. Nah, itu kita ambil center point yang atau gerak dasar itu yang dari akar nyampe ujung ini, yang dia garis ini tidak terputus sampai ujung sini. Nah, contoh yang paling enak sepertinya ini. Nah, dari kaki mungkin di sini. Nah, jadi pertama tadi, terus kita dari kaki yang paling dominan. Nah, ini agak dominan sedikit ini, tapi kita untuk cabang pertamanya di sini. Bisa nanti kita tarik sedikit untuk sini, tidak apa-apa. 1 kaki, 2, condongnya belakang.
biasanya bonsai itu di mana pohon itu condong ke depan, nah itu biasanya dari arah condongnya batang itu biasanya untuk menentukan muka. 1, 2, 3 tadi. Terus ini untuk pohon tunggal. Berbeda lagi nanti untuk pohon-pohon yang batang lebih dari 1, mungkin batang banyak. Nah itu nanti kita misalnya itu twin misalnya, nah, seperti ini lah contoh ini. Jadi nggak mungkin kita mengambil muka itu dari sini. Nah, pasti ini di sisi kiri atau kanan. Jadi tinggal tentukan muka dari sini atau sini. Nah itu. Jadi kalau cabang pertama di sini kita tentukan muka dari sini. Nah di sini sudah didukung oleh akar yang maksimal, walaupun agak dominan di sini. Terus untuk condongnya batang, nah ini condong ke sini, berarti muka ini. Nah ini center point dan gerak dasar pohonnya jelas sekali garisnya tidak terputus. Kemudian condongnya batang juga. Kemudian untuk gerakan paling enaknya juga di sini. Nah itu untuk bagaimana cara menentukan sebuah muka atau sudut pandang sebuah bonsai. Jadi untuk menggarap sebuah bahan dari alam, jadi kita harus tahu dulu pedoman-pedoman apa yang digunakan. Kayak tadi 1 kaki, condongnya batang, gerak dasar yang paling enak dilihat, center point ini garis yang dari akar nyampe yang paling dominan, yang paling enak dilihat tadi, tidak terputus. Nah itu tadi. Nah itu sampel saya kasih sampel yang untuk pohon yang lainnya. Ya. Tapi Mas, ini mau tanya Mas, kan dari dongkelan, dari alam itu kan apa itu batang atau cabang-cabang itu kan aneh Mas, banyak gitu. Banyak. Motongnya itu gimana Mas? Setelah kita nanti mau apa itu? Nyeleksi cabangnya. Ya, cabangnya istilahnya harus buang itu. Nah, kalau sudah tahu apa tadi kita belajar di gerak dasar sebuah pohon, kita tahu stylenya, kita tahu apa gaya sebuah pohon itu tadi. Setelah gerak dasar ada gaya. Nah ini kita lihat cabang-cabang yang enak, yang untuk gerak dasar sebuah pohon ini apa ya, cabang yang paling enak dipakai ini yang mana. Jadi anatominya kekompletan dari sebuah pohon ini nanti yang mana saja yang dipakai. Jadi kalau sudah tahu stylenya, gaya, ini gaya misalnya ini twin lah istilahnya, kita bilang semi twin lah. Nah berarti cabang di sini. Nah ini mulai dari sini. Jadi ini nanti kita bisa buat sebuah semi mahkota di sini kalau untuk semi twin ini. Dan nanti ada cabang-cabang lainnya untuk pendukung seperti di back, cabang kanan, kiri. Nah itu nanti kita tinggal mengkonsep anatomi yang dibutuhkan sebuah pohon ini. Misal tinggi pohon segini, jadi cabang yang dibutuhkan kita mulai dari sini. Dari misalnya dari ini kiri, ini sebagai twinnya, ya. Lalu di kanan, back, terus kembali kanan lagi, kiri. Dan biasanya untuk bonsai-bonsai Indonesia itu untuk 2/3 dari bawah itu biasanya dikosongkan untuk menampilkan gerak dasar dari sebuah pohon itu tadi. Tapi kalau untuk gaya-gaya Jepang biasanya multi pitch, jadi dari bawah itu depan itu biasanya ada cabangnya itu. Jadi mungkin perbedaannya di situ kalau gaya Indonesia dan untuk gaya-gaya bonsai Jepang. Jadi nanti kalau gaya Indonesia di sepertiga atas itu kita baru dikasih. Nah itu pun ada untuk mungkin pengejualan untuk jenis-jenis gaya-gaya tertentu. Kadang itu hanya sebagai pedoman dasar. Nah itu kalau sudah tentukan gayanya, untuk anatomi, untuk kekompletan dari sebuah pohon itu cabang-cabangnya, kita sudah tahu yang mana yang nanti akan dikasih titiknya. Nah untuk titik-titik yang akan dikasih cabang, nah ini kebetulan ini sudah ada titiknya dari dulu sudah dulu sudah ada, ini sudah ada.
titik-titiknya. Jadi tinggal kita meneruskan untuk anak cabangnya seperti itu. Nah, ini satu contoh lagi. Nah, ini saya kasih contoh satu lagi untuk bagaimana menentukan sebuah mukalla ini bahan anting putri. Nah, ini kita putar, kita lihat. Nah, ini gaya slanting, gaya miring lah. Ini kita tinggal menentukan. Kalau nggak di sini, pasti di sini. Nah, kan nggak mungkin kalau di sini. Nah, condong depan sini pasti nggak mungkin. Atau di sini katanya nggak mungkin. Jadi pasti di sini kalau kita lihat bahan yang seperti ini. Jadi kita tinggal sudah tahu sudut pandang atau mungkin muka bonsai itu. Tinggal kita menentukan, sudah tahu gayanya, sudah tahu bagaimana mengkonsep sebuah bahan tadi. Nanti tinggal anatomi cabang yang perlu kita isi di mana. Contoh misalnya ini 1, 2, nah ini back, nah ini nanti pengganti asnya. Nah ini, nah ini tinggal di los, nanti ini bisa untuk dibesarkan untuk cabang pertamanya di sini nanti. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu dasar-dasar dalam membuat bonsai, jadi kita nanti tidak rancu setelah bonsai itu sudah jadi. Kita pahami dulu dasar-dasarnya, konsepnya, baru kita memulainya. Mungkin itu tadi sedikit kita tentang bagaimana cara menentukan muka atau sudut pandang sebuah bonsai. Mungkin sedikit itu bisa bermanfaat bagi teman-teman bonsai semua. Kita jumpa lagi di sesi kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi.